Halo sedulur pemilih, senang sekali saya Cici dapat berjumpa kembali tentunya di kanal YouTube KPU Kabupaten Wonogiri dalam ini podcast. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau yang dikenal dengan istilah PDPB. Dan mengenai apakah PDPB itu atau bagaimana PDPB itu akan kita kupas tuntas bersama dengan narasumber kita yang telah hadir pada pagi hari ini, beliau Bapak Dwi Prasetyo, Komisioner KPU Kabupaten Wonogiri Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Mari kita sapa beliau. Selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi Pak Cici. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak? Sehat-sehat. Tentunya sehat juga bersama dengan pimpinan yang lain ya Pak di KPU Wonogiri. Alhamdulillah semuanya kayaknya sehat. Sehat juga. Baik Pak, langsung saja saya ingin bertanya mengenai kesibukan atau aktivitas yang sekarang dilakukan Bapak bersama Divisi Perencanaan Data dan Informasi itu apa saja? Ya, di Divisi Perencanaan Data dan Informasi, selain kita merencanakan kegiatan yang ada di KPU, Ya. kita yang paling pokok ini adalah melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB ini. Ya. Sebenarnya apa itu Pak PDPB itu? Ya, kalau secara istilah PDPB itu sesuai dengan PKPU nomor 1 ayat 13 disebutkan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PDPB adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan DPT pemilu atau pemilihan terakhir yang telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional maupun luar negeri. Seperti itu. Baik, jadi pelaksanaannya setelah penyelenggaraan baru mulai proses PDPB ya Pak? Betul. Baik. Nah Pak, mengenai PDPB, kenapa harus dilakukan? Sedangkan nanti ketika tahapan penyelenggaraan untuk pemilu tahun berikutnya, tahun 2029 ya Bapak, itu nanti kan ada tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih. Kenapa harus dilakukan sih Pak? Sedangkan besok akan ada coklat lagi. Ya, ini yang perlu dipahami oleh kita semua ya, bahwa ada kegiatan yang harus kita rencanakan jauh-jauh hari. Ya. Karena data pemilih ini kalau tidak diprogram ya, direncanakan dengan matang, nanti tentu akan pemutakhirannya tidak baik. Maka PDPB ini hadir untuk memperingankan ataupun mempermudah saat nanti tahapan pemilu berikutnya. Nah, bayangkan ketika pemilu 2029 itu menggunakan data sandingan DPT 2024, tentunya akan banyak data-data katakan sampah ya, karena banyak data yang sudah tidak memenuhi syarat maupun data yang seharusnya memenuhi syarat harus kita update. Kalau sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak kita update, ini di pemilu 2029 nanti akan sulit untuk memutakhirkan data pemilih seperti itu. Baik, jadi yang dimaksud adalah ketika di DPT masih ada, ternyata setelah itu ada yang meninggal dunia atau pindah domisili. Betul. Itu diperbarui lagi, diupdate terus ya. Betul. Itulah gunanya PDPB. Baik Bapak, PDPB ini hanya dilakukan oleh KPU dan di sini di KPU Wonogiri. Apakah mungkin masyarakat atau seluruh pemilih dapat berpartisipasi untuk mendukung pelaksanaan PDPB ini Bapak? Ya, untuk PDPB ini memang dilakukan oleh KPU ya, dilakukan oleh KPU dengan 3 hal ya, yakni mencoret data pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, antara lain mungkin karena meninggal, karena ganda, karena pindah domisili, kemudian menjadi TNI maupun Polri, kemudian mungkin dicabut hak pilihnya, itu akan kita coret. Yang kedua yakni memperbaiki data pemilih ya. Saat ini kan mungkin ada yang kemarin
datanya tidak valid ataupun yang belum nikah kemudian menikah, ini kita perbaiki. Kemudian yang ketiga adalah memasukkan pemilih baru. Pemilih baru itu kita ambilnya adalah bulan berjalan. Ketika nanti penetapannya bulan Juni, nanti yang umur 17 tahun di bulan Juni, yang ulang tahun 17 pada bulan Juni umur 17 ini kita masukkan di data pemilih berkelanjutan, seperti itu. Baik, begitu. Tadi yang Bapak sampaikan adalah penetapan, berarti nanti akan ditetapkan atau bagaimana itu? Ya, setiap 3 bulan sekali nanti kita akan melakukan penetapan PDPP ini ya, melakukan penetapan PDPP dengan mengundang stakeholder, mungkin Bawaslu, kemudian pemerintah daerah itu bisa Capil maupun pihak-pihak terkait lainnya yang nanti mendukung dalam kegiatan PDPP ini. Berarti akan ada penetapan berupa rapat pleno begitu ya Bapak? Ya, rapat pleno terbuka. Itu dilakukan di KPU Kabupaten Kota atau mungkin ada berjenjang begitu? Dilakukan di KPU Kabupaten Kota, kemudian nanti pasca itu juga diumumkan hasil dari penetapan tersebut. Kemudian tadi yang Mbak Cici tanyakan Bapak masyarakat bisa berperan, ini nanti masyarakat bisa memberikan masukan tanggapannya terhadap penetapan tersebut di link yang telah disediakan oleh KPU. Bisa secara langsung ke KPU, malah kita senang sekali kalau ada warga yang mau memberikan informasi terkait perubahan data untuk PDPP ini. Nah, ini yang kita tunggu ya Bapak. Ya. Yuk, saudara pemilih, kita ikut berpartisipasi mendukung PDPP ya, dengan datang ke KPU atau melalui link yang nanti akan kita share ya Pak. Oke. Dan untuk datang atau untuk memberikan masukan, apa yang perlu dibawa? Mungkin dokumen atau apa gitu? Cukup membawa KTP ya, administrasi kependudukan KTP. Nanti kita masukkan kalau memang dia memenuhi syarat untuk menjadi pemilih baru, kita masukkan. Kemudian kalau ada informasi bahwa pemilih ini sudah meninggal ataupun sudah pindah, akan kita coret dari data pemilih. Berarti tidak hanya asal mencoret ya Pak? Betul. Harus ada dokumen resminya? Ya, ada KTP. dokumen dukung, data dukungnya. Oh ya, berupa KTP tadi ya kalau pemilih baru, atau mungkin yang sudah meninggal pakai apa Pak? Pakai akta kematian. Tapi yang datang adalah pihak keluarga sendiri yang meninggal. Baik, begitu. Dan mungkin sebelum kita akhiri, ada beberapa hal yang mungkin bisa Bapak sampaikan mengenai PDPP ini, atau mungkin masukan atau saran, dan mungkin closing statement mungkin Bapak silahkan. Ya, data pemilih itu kan sifatnya dinamis sekali. Jadi hari ini kita tetapkan, mungkin besok bisa saja berubah. Maka kami keluarga besar KPU Kabupaten Wonogiri mengajak sedulur pemilih semuanya untuk berpartisipasi dalam mensukseskan PDPP di KPU Kabupaten Wonogiri. Bisa langsung mengunjungi KPU ataupun dengan memberikan masukannya di link PDPP Wonogiri 2025. Seperti itu. Nanti akan kita munculkan linknya berikut ini. Ting, ting, sudah. Oke, baik, terima kasih. Kita tunggu ya partisipasinya untuk sedulur pemilih semuanya, terutama di KPU di Kabupaten Wonogiri. Baik Bapak, terima kasih untuk penjelasannya secara rinci terkait PDPP. Terima kasih juga berkenan hadir di podcast kita pada episode kali ini. Sehat selalu Bapak. Amin. Dan selamat aktivitas kembali. Baik sedulur pemilih, dengan demikian sudah podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang kita bincangkan pada hari ini akan memberikan manfaat bagi kita semua. Dan semoga pelaksanaan PDPP di KPU Wonogiri dapat berjalan dengan lancar dan akan menambah kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan di Wonogiri. Saya Cici undur diri, terima kasih atas kebersamaannya, dan mari kita membangun Wonogiri melalui demokrasi. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Salam.